Hashem, kita sudah tiba di hari ke-6 perayaan Hanukkah. Pada kali ini saya akan membawakan atau menjelaskan bahwa terang atau cahaya Hanukkah ini adalah terang yang dibawa oleh pemegang mandat Taurat. Dan ini adalah terang yang merupakan keseimbangan antara spiritual dan fisik. Untuk memahami hal ini kita harus tahu apa yang terjadi sebelum peristiwa Hanukkah ini. Umat manusia ada di zaman sampai dengan sekitar 500 tahun sebelum Masehi, yaitu di mana ketika Beit Hamikdash yang pertama masih berdiri dan sampai dengan bait yang pertama itu belum dihancurkan. Tendensi orang untuk melakukan penyembahan berhala itu sangat-sangat kuat di seluruh bangsa. Kita nggak pernah tahu, dan saya sendiri pun juga tidak tahu bagaimana rasanya karena kita tidak hidup di zaman seperti itu. Tetapi fakta dan sebagaimana kita lihat juga dari kitab Tanakh, ya, berupa teguran daripada para nabi kepada bangsa Israel harus menjauhi penyembahan berhala, harus menjauhi penyembahan berhala, bukit-bukit pengorbanan, tempat-tempat pengorbanan harus dijauhkan bahkan dari tanah Israel. Itu membuktikan bahwa mereka pun sebagai bangsa yang dipilih oleh Hashem, sebagai bangsa pemegang mandat Taurat, memiliki kecenderungan di sana. Para bijak menjelaskan bahwa saat itu memang manusia seperti tertarik ke dimensi spiritual dan bahkan sampai melupakan bahwa manusia itu harus saling menghargai satu dengan yang lain. Dan ini pun juga terbukti dari bangsa Israel, di mana para nabi juga menegur, jangan pikir kamu dengan kalian dengan tetap mempersembahkan korban tetapi tidak mempedulikan yang miskin di antara kalian, tidak mempedulikan sesamamu, kalian berlaku semena-mena terhadap sesamamu, aku itu tidak suka dengan hal itu. Maka dari itu dalam kitab Hosea, jika saya tidak salah ingat, Nabi Hosea menegur bahwa lebih daripada persembahan atau korban bakaran, aku lebih suka mendapatkan telinga yang mendengar, lebih suka kepada telinga yang mendengar. Nah, tetapi hal itu berbeda ketika Beit Hamikdash atau bait yang pertama itu dihancurkan. Tendensi manusia itu berubah menjadi hal yang fisik, hal-hal yang sehari-hari. Sampai dengan puncaknya itu ketika Yunani itu memerintah dan mencoba untuk menaklukkan dunia. Kita tahu Yunani lahir filsuf, pemikir-pemikir, ilmuwan. Dan dalam budaya Yunani, dalam konsep hidup mereka pisahkan. Yang spiritual silahkan ada bagiannya, tetapi mayoritas orang itu melakukan hal yang fisik, ya, ilmu pengetahuan apa segala macam. Sehingga ketika Yunani mendapati bangsa Israel saat itu, waktu itu ketika bait yang kedua berdiri, ketika bangsa Israel melakukan hal yang mereka lakukan di bait suci maupun ketika mereka belajar Taurat, dan mereka ketika ditanya orang Israel itu, buat apa kalian? Karena untuk melayani Tuhan. Bangsa Yunani sangat-sangat marah, sangat-sangat tidak setuju. Ya, bangsa Yunani mau membuat masyarakat seluruh dunia itu menjadi masyarakat yang seluler. Ya, maka bangsa Yunani itu berkata, kamu nggak makan babi, ya kan? Coba, ada bedanya nggak antara kamu yang nggak makan babi, ya, yang nggak makan makanan yang tidak kosher dengan saya? Secara DNA secara ilmu pengetahuan ada beda nggak? Kita nggak bisa bedakan bedanya kan, ya kan? Seperti itu. Jadi bangsa Yunani mencoba untuk merasionalisasi semuanya. Nah, sampai kepada puncaknya ketika bangsa Yunani itu juga mencoba mengkontaminasi semuanya. Nah, ternyata yang dikontaminasi ketika minyak itu, mereka tidak mencampur dengan ini dan itu, tetapi dirusak segelnya sehingga tidak ada lagi jaminan bahwa itu benar-benar murni, gitu kan? Dan orang Yunani juga berkata, minyaknya sudah begini, kamu nggak akan pakai kan? Tapi sebenarnya nggak ada bedanya kan antara yang sudah dibuka segelnya dengan yang tidak dibuka segelnya.
Sebenarnya tidak secara komposisi. Kalau mungkin sekarang ilmu pengetahuan kita lihat dengan mikroskop gitu ya, tidak ada bedanya. Nah, tetapi bagi kelayakan untuk menyalakan pelita di Beit Hamikdash itu harus tidak boleh terbuka segel imam besarnya. Nah, ketika sudah terbuka itu artinya tidak layak, ya kan? Nah, itu yang tidak suka tuh bangsa Yunani, sehingga harus mereka harus menekan bangsa Yahudi nggak boleh melakukan seperti itu. Dan bahkan Tauratnya pun juga tidak boleh dipelajari. Kamu boleh mempelajari Taurat, kamu boleh melakukan Taurat, hanya sekedar urusan culture, urusan budaya. Silahkan kalau hanya urusan budaya. Oke. Nah, maka dari itu ketika Hashem tetap menjagai bangsa Israel dan bangsa Israel tetap bisa menyalakan Hanukah, menyalakan pelita dan terang itu, artinya itu adalah api keseimbangan. Karena inilah yang Hashem ingin berikan kepada seluruh umat manusia, Bapak Ibu sekalian. Ya, bukan hidup yang berfokus kepada hal spiritual seperti ketika era sebelum Beit Hamikdash yang pertama, atau hidup seperti bangsa Yunani yang sangat sekuler. Itu mah nggak ada hubungannya dengan Tuhan. Ini mah semua hanya alam semesta seperti itu. Tidak demikian. Tetapi yang Hashem inginkan adalah keseimbangan yang sesuai dengan Taurat. Kita harus menyadari bahwa kita memiliki api, memiliki dimensi spiritual, tapi kita juga harus menyadari bahwa kita harus melakukan bagian kita di dunia ini. Hidup tetap harus membumi. Itu yang Hashem inginkan. Dan salah satu alasan mengapa para rabi juga mengatakan bahwa non-Yahudi, kita bangsa-bangsa yang sudah memahami Taurat dan sudah memutuskan dalam diri kita untuk menjalankan hidup sesuai dengan Taurat, kita boleh berpartisipasi. Kenapa? Agar terang dan keseimbangan ini bisa terus terpancar dan menular dalam tanda petik ke seluruh bangsa. Dan ini adalah hari raya yang satu-satunya di mana bangsa Israel itu justru merayakannya, jika memungkinkan dirayakan di luar. Berbeda dengan Pesach, berbeda dengan hari raya yang lain, bangsa Israel itu seperti eksklusif. Bahkan kita tidak boleh ambil bagian, betul bukan? Tetapi perayaan Hanukah kita boleh ambil bagian. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi ini yang bisa saya sampaikan. Kiranya dengan pemahaman ini kita mari bersama-sama dengan Hasidei Umot Haolam Indonesia kita menyalakannya dan kita senantiasa menjaga keseimbangan yang benar sesuai dengan Taurat. Bukan keseimbangan menurut pikiran kita, bukan keseimbangan menurut akal budi kita, tetapi keseimbangan yang benar adalah sesuai dengan Taurat yang menjadi bagian kita. Baruch Hashem, sampai jumpa di Be'ezrat Hashem di hari yang ke-7 dalam perayaan Hanukah. Shalom. Shalom. Apakah mujizat Hanukah itu ada? Banyak mujizat yang terjadi selama perayaan Hanukah. Satu cerita yang sangat kuat membekas yaitu mengenai seorang anak laki-laki menjelang usia remaja, di usia bar mitzvahnya, ia tinggal di Riga, Latvia, di masa-masa terakhir Perang Dunia Pertama. Ayah dari anak ini sudah meninggal, hanya tinggal ibunya sendiri yang harus berjuang keras untuk tetap menghidupi anak-anaknya. Selama perang di musim dingin, wabah penyakit merajalela. Apa yang dapat dilakukan seorang anak usia belasan tahun? Tidak ada kegiatan sekolah, perekonomian sulit. Walau bahaya mengancam, yang ia lakukan sebagai seorang anak laki-laki Yahudi, ia pergi ke sinagog 3 kali sehari untuk belajar Taurat, untuk berdoa. Suatu malam ia pulang dari sinagog dengan keadaan menggigil, tenggorokannya kering, kepalanya pusing. Ia cepat masuk rumah, istirahat di kasurnya. Dia berusaha menutupi kondisinya dari ibunya. Namun ibunya yang melihat gelagatnya dan memeriksa keadaannya, ia demam tinggi. Ibunya berkata bahwa ia akan pergi memanggil dokter karena anaknya tahu ini adalah masa-masa sangat bahaya dan sudah malam. Bagi ibunya untuk keluar seorang diri di malam hari, ia berusaha menghalangi ibunya dan ia berkata bahwa ia baik-baik saja, bisa besok kalau pergi melihat dokter. Akhirnya ibunya pun keluar rumah dengan memastikan bahwa si anak dia aman-aman saja. Anak ini tertidur karena kondisi tubuh yang demam, kepalanya pusing. Ketika ibunya masuk membawa dokter ke dalam rumah, ia terbangun. Ia berusaha membuka matanya yang berat.
Sang dokter memeriksa kondisinya dan hanya berkata, dengan nada berat. Jelas si dokter tidak punya kabar baik. Ia berbisik kepada si ibu, "Sudah terlambat, saya tidak bisa melakukan apapun. Kiranya Tuhan yang tolong." Si ibu pergi keluar rumah bersama sang dokter untuk mengambil obat. Ketika ibu kembali memberi obat untuk diminum oleh anaknya, si anak katakan, "Jangan khawatir mama, saya akan baik-baik saja." Si ibu sudah tidak tahan lagi. Ia menangis, ia memeluk si anak dengan tidak terbendung. Si anak mengerti betapa serius kondisinya. Lalu ia teringat besok malam adalah perayaan Hanukkah, malam pertama. Ibunya sudah berjanji akan berusaha untuk mendapatkan minyak untuk menyalakan pelita Hanukkah. Ibu tidak mungkin lupa. Tapi dari mana uang untuk membeli minyak? Apakah besok saya punya tenaga untuk menyalakan pelita? Dengan sepenuh hati ia berjanji bahwa esok ia ingin hidup setidaknya menyalakan 1 pelita. Semua pikiran itu berkecamuk selama ia tidur, walau sekali-sekali ia sulit bernafas. Tiap kali ia terbangun, ia membayangkan pelita Hanukkah itu menyala. Esok pagi, si ibu ke sinagog memohon kepada orang-orang untuk memanjatkan doa bagi anaknya, membacakan mazmur bagi anaknya yang sakit. Ketika dalam perjalanan kembali ke rumah, ibu teringat harus membeli minyak untuk pelita Hanukkah. Ia masuk ke satu toko, ke toko kedua, ke toko ketiga, baru ia mendapatkan minyak. Ibu pulang ke rumah dengan antusias. Tiba waktunya untuk menyalakan pelita. Si anak tiba-tiba memiliki tenaga untuk bangun. Dengan susah payah ia minta air membasuh tangan dan menyalakan pelita. Dibantu oleh ibunya. Ia ucapkan blessing dan kembali tertidur. Entah berapa lama ia tertidur, ia tidak mendengar orang di sekitarnya. Ia tidak merasakan perawat yang memberikan suntikan pada tubuhnya. Puncak sakit yang ia alami ada di malam pertama perayaan Hanukkah, antara hidup dan mati. Ketika ia terbangun, ia melihat Hanukkah masih ada di atas meja. Ia berhasil melewati masa kritis dari sakitnya. Ia tetap hidup. Upah dari keinginan kuat untuk menyalakan pelita Hanukkah terhindar dari maut. Dalam memori, ia adalah Rabbi Chaim Mordechai Isaac Hadakov. Ia adalah kepala staf dari Rebbe Menachem Schneerson. Jadi, jika kita mencari apakah ada mukjizat Hanukkah, jawabannya ada.